Halo guys, hari ini gue lagi ada di Jakarta Creator Con 2024. Well, acara ini dibuat buat jadi tempat berkumpulnya para konten creator di Indonesia untuk berkumpul, networking, dan juga nambah ilmu tentunya. And of course, di sini bakal banyak banget pembicara yang bagiin insight soal content creation dan pastinya itu bisa berguna banget buat kamu, para content creator dan juga brand. Mulai dari Edozel, Felix Alexander, Tessy Valencia, Liana Natania, Patrick Effendi, Agatha Chelsea, Elika Bun, Natya Sina, Rama Satya, sampai Anjas Maradita. Oh ya, topik-topik diskusinya juga beragam dan lengkap banget. Nggak cuma soal cara bikin konten, tapi juga soal creator economy, personal branding, sampai penggunaan AI di pembuatan konten. Kira-kira insight apa ya yang bakal gue dapetin di acara ini? Wah, ternyata guys, bener kayak yang gue bilang tadi. Ada banyak loh insight-insight yang useful buat content creator dan juga brand yang dibagiin di acara ini. Misalnya nih, di salah satu sesi talks, gue dapet tips buat konten bisa FYP dari Felix. Kata Felix, kunci utama konten masuk FYP bukan di jumlah likes atau share, tapi di watch time yang tinggi. So, bikin deh konten yang gak ngebosenin biar orang betah nonton sampai akhir. Tapi bagusnya konten lo juga relate dan shareable ya, biar jangkauannya makin luas juga. Nggak cuman itu, buat hadir di sosmed, lo tuh perlu punya style konten dan persona yang konsisten. Jadi ikut tren yang sesuai aja sama style konten lo ya. Nggak perlu selalu FOMO gitu sama tren-tren yang ada. Gue juga sempat nanya ke Felix soal gimana caranya brand nentuin tipe kontennya di sosmed. Nah, menurut Felix, kalau brand punya budget gede, bisa pakai konsultan branding gitu. Tapi, kalau nggak mau pakai konsultan, kuncinya ada di analisis data customer. Misalnya, brand produk olahraga, analisis deh customernya itu suka tipe-tipe konten kayak apa. Jadi nanti konten yang dibuat sama brandnya bakal sesuai sama target penontonnya deh. Di sesi talks yang lain, ada juga Tessy yang nge-share soal brand partnership. Kata Tessy, kerja sama brand itu kuncinya brand sama konten kreatornya harus match. Baik dari personanya, value-nya, sampai segmentasi audiensnya. BTW, emang dasar si anak ekstra nih ya, gue tuh masih lumayan kepo sih sama topik soal brand dan kreator ini. Makanya gue sempat nyuri-nyuri kesempatan buat dapetin eksklusif statement dari Edozel sama Tessy. Tepatnya soal gimana sih para kreator ini melihat brand partnership. I mean, kalau mereka bisa ngomong sama brand, bakal curhatin apa ya? Audiens kita berbicara dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang brand datang ke kita dengan skrip yang benar-benar corporate banget ya, gitu. Padahal kalau kita ngomong dengan cara yang corporate, bisa nggak? Bisa. Tapi nggak akan ngefek kepada sales ya. Kenapa? Karena bahasanya beda. Contohnya misalnya gini, kalau kita mau jualan produk kita ke orang Jepang, kita harus ngomong pakai bahasa Jepang dong. Nah, si brand ini sedang mau ngomong ke audiensnya influencers, maka harus ngomong dengan bahasanya si influencers. Jadi, izinkan si influencer atau content creators menggunakan bahasanya untuk menginformasikan produknya kepada audiensnya. Sesederhana itu. Ada satu sih yang aku tuh pengen bilang ke brand, kalau misalkan content creator lagi pengen bikin konten ya atau storyline yang udah dipikirin sedemikian rupa ya biar viewsnya bagus, please percaya aja sama content creator itu. Kadang misalkan content creator berusaha soft selling nih,
kita bridging di awal, kita storytelling, kita bangun dengan smooth supaya USP-nya tuh masuknya dengan nggak terlalu jomplang gitu ya, langsung tiba-tiba hard sell. Tapi tiba-tiba videonya minta di-cut karena durasinya katanya kelamaan. Jadi storyline yang kita udah bangun di awal-awal itu tuh jadinya nggak bermanfaat karena mereka udah tahu oh ini di-cut nih nggak ada poinnya. Ini kayaknya branded content banget nih. Jadi gitu. Jadi sebenarnya percaya aja journey-nya KOL itu menceritakan bridging di awal tuh karena memang pengen membawa audiensnya dulu buat ikut ceritanya dia baru masuk ke USP brand gitu. Kadang brand tidak percaya atau mungkin tidak tertarik dengan bridging-nya KOL ini. Pengennya langsung ke USP dari brand itu gitu. Di acara ini, gue nggak cuma ketemu dan ngobrol langsung sama para content creator. Tapi, gue juga ikutan workshop dan main-main nih ke booth-booth yang ada. Well, sebenarnya acara ini nanti malam juga ada performance-nya sih. Tapi berhubung ini hari Sabtu dan gue pengen banget malam Minggu, jadi kita udahin dulu ya jalan-jalannya. Semoga insight yang gue bagiin tadi cukup buat kalian para content creator dan juga para brand yang nonton video ini. So, tolong komen di bawah ya, mantepin mau jalan-jalan kemana lagi nih. See you next time!